Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di chapter 17. Cerita dimulai setelah melihat sebuah kuis yang muncul di hadapannya. Suho berkata, sepertinya para demon sedang menculik orang-orang yang memasuki dungeon ini. Di dalam notifikasi ini mengatakan semakin banyak orang-orang yang bisa kita selamatkan, maka semakin besar pula hadiahnya. Sepertinya orang-orang ini sedang dalam bahaya. Kemudian Suho berkata, aku memiliki firasat yang buruk kalau para hunter telah mengalami situasi yang berbahaya. Jadi tinggalkan dungeon ini secepat mungkin dan mintalah bantuan kepada asosiasi untuk mengirimkan bala bantuan. Lalu Suho memerintahkan kepada para goblin untuk menjaga Talim agar ia bisa keluar dengan selamat. Namun sebelum Talim pergi, ia bertanya mengapa Suho tidak pergi bersamanya untuk pergi meninggalkan dungeon itu. Akan tetapi Talim langsung terdiam ketika mendengar Suho yang mengatakan kalau ia akan memeriksa kondisi para hunter di dalam sana. Mendengar itu, Talim tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berpikir kalau ia akan menjadi beban apabila ia memaksa berada di tempat itu. Sambil berlari meninggalkan Suho, Talim berkata, aku sadar kalau aku akan menghalangimu jika aku terus berada di tempat ini. Jadi aku akan keluar dan secepat mungkin meminta bantuan kepada asosiasi. Setelah kepergian Talim, Suho pun memanggil si Abuk yang berada di dalam bayangannya. Kemudian Suho bergabung bersama si Abuk dengan menggunakan bone skill untuk memperkuat kemampuannya. Bahkan di saat itu Suho juga langsung menggunakan sarung vulkan karena ia merasa kalau musuh yang akan ia hadapi mungkin saja akan berbahaya. Sambil berlari, Suho mengatakan kalau ia harus bergerak dengan sangat cepat untuk menyelamatkan para hunter sekaligus menyelesaikan sebuah misi yang baru saja ia dapatkan. Cerita berpindah. Di dalam kegelapan dungeon itu terlihat sebuah pintu yang di depannya telah berlumuran dengan darah. Bahkan di balik pintu itu darah-darah telah berserakan di atas lantai yang seolah-olah kalau darah itu telah menuntun kepada sebuah markas yang digunakan oleh orang-orang berjubah hitam. Memang benar adanya tumpahan darah itu berasal dari para hunter yang sudah tumbang di tangan salah satu orang yang berjubah hitam itu. Lalu setelah meletakkan para hunter, ia pun mengatakan kalau ia telah berhasil mendapatkan bahan bakar untuk menciptakan serbuk bintang. Kemudian salah satu dari mereka yang berpangkat lebih senior memintanya untuk menyusun bahan bakarnya dengan rapi karena sebentar lagi gerbangnya akan terbuka dan juga sang demon akan terpanggil. Mendapatkan perintah itu, dengan kesalnya ia pun langsung menyusun para hunter di hadapan gerbang itu. Ia berkata, dasar sialan, kenapa harus aku yang melakukannya sedangkan kau hanya bersantai di tempat ini? Apakah ini karena aku adalah yang termuda di antara kalian berdua? Kemudian orang itu berkata, karena kita telah mendapatkan bahan bakar yang cukup banyak, maka kita akan bisa memproduksi serbuk bintang dengan sangat aman. Sambil memperhatikan serbuk bintang yang ada di tangannya, orang itu kembali berkata, racun yang diturunkan oleh para demon sebagai teknik rahasia, dan ini adalah sebuah stimulan yang terinspirasi dari sesuatu yang disebut sebagai racun darah gila. Racun darah gila yang asli akan menambah kekuatan magicmu secara instan, akan tetapi obat itu memiliki sebuah efek samping yang akan menyerap nyawa penggunanya. Aku berpikir untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh obat itu dengan cara menggunakan api kabut untuk memanggang batu magic yang dilumuri oleh darah sang demon. Akan tetapi semua ini adalah berkat sang utusan yang telah memberikan resep ini kepada kita. Bahkan makhluk terkutuk yang bisa mengotori jiwa dan juga mengubahnya menjadi para monster yang bodoh telah dibawa ke dalam dunia ini melalui seorang utusan. Karena berkat itulah para demon rendahan yang seperti kita ini bisa memperkuat tubuh kita dengan menggunakan serbuk bintang yang telah diajarkan kepada kita. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka telah merasakan melalui sebuah sensor kalau seseorang telah mendekat kepada tempat rahasia mereka. Ia pun berkata, aku merasakan kalau ada sebuah entitas yang mendekati tempat ini dengan sangat cepat. Namun aku tidak tahu apakah itu adalah seorang hunter ataukah bukan.
Tetapi jika menimbang dari kekuatan dan juga kecepatan yang ditunjukkan oleh orang itu, mungkin saja dia adalah seorang hunter baru yang memiliki kemampuan sangat tinggi. Tidak lama kemudian, terlihat Suho telah sampai di tempat itu dengan menghancurkan pintu masuk hanya dengan menggunakan tendangannya. Saking kuatnya tendangan Suho sampai-sampai pintu itu telah terbang menuju kepada para demon. Namun dengan sangat sigap, salah satu dari mereka langsung memotong pintu itu menjadi dua bagian. Setelah menghancurkan pintu itu, Suho berkata, apakah ini adalah sebuah tempat yang dimaksud oleh sistem untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolonganku? Akan tetapi, Suho langsung terdiam ketika ia melihat orang-orang berjubah hitam dan juga menggunakan topeng binatang telah menyambut kedatangannya. Suho berpikir apakah mereka adalah para demon karena ini adalah pertama kalinya ia melihat para demon secara langsung dengan kedua matanya. Suho bergumam, benda apa yang berada di belakang mereka itu? Apa yang mereka lakukan dengan membakar monster kabut dengan sebanyak itu? Apakah mereka telah melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan sesuatu? Terlihat sebuah notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan kalau Suho harus menyelamatkan 7 orang hunter yang telah disandra oleh orang-orang berjubah hitam itu. Namun ketika Suho sedang lengah, tiba-tiba saja sebuah pedang telah melayang tepat di samping kepalanya. Akan tetapi dengan sangat cepat Suho langsung menghindari serangan itu, meskipun di saat itu ia sama sekali tidak fokus untuk menghadapi serangan dadakan yang datang kepadanya. Terlihat orang itu sangatlah terkejut, ia tidak menyangka kalau serangannya sama sekali tidak dapat mengenai target seperti yang biasanya. Sambil bersiap dengan tinjuannya, Suho berkata, apakah kalian adalah orang-orang yang membunuh para hunter yang aku temui saat aku berjalan menuju ke tempat ini? Setelah mengatakan itu, Suho pun langsung melancarkan tinjuannya kepada orang itu sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Pada sisi yang lain, terlihat kedua demon yang lainnya telah bersiap untuk memakan serbuk bintang. Mereka berkata, dia berhasil menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh yang termuda setelah dia memakan serbuk bintang. Sepertinya kita harus ikut bertarung melawannya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka berdua langsung memakan serbuk bintang itu. Memang benar adanya, seketika itu juga efek samping dari pil itu langsung memperkuat kekuatannya dengan begitu instan. Di saat itu, yang termuda telah terpojok setelah Suho yang melancarkan serangannya bertubi-tubi kepadanya. Suho sama sekali tidak membiarkan kepada orang itu untuk bisa melakukan serangan balik. Akan tetapi, Suho menjadi semakin waspada setelah ia mendengar suara yang berat mengatakan kalau yang termuda harus mundur dari pertarungan itu. Mendapatkan perintah dari yang tertua, ia pun langsung melompat ke belakang, yang bersamaan sebuah tinjuan yang begitu besar telah tertuju kepada Suho. Terlihat Suho langsung melompat ke belakang untuk menghindari serangan itu dan membuat jarak di antara mereka berdua. Namun tanpa Suho sadari, salah satu dari mereka telah berdiri tepat di belakangnya dengan menggunakan sebuah teknik yang ada di tangannya. Itu adalah sebuah teknik yang terlihat seperti serangan kejut yang dialiri dengan listrik bertekanan tinggi. Seketika itu juga Suho langsung berteriak kesakitan karena tubuhnya telah tersengat aliran listrik yang begitu kuat, yang bahkan di saat itu ia sama sekali tidak mampu untuk melepaskan diri dari serangan itu. Lalu di saat yang bersamaan, yang termuda langsung melompat sambil mengayunkan pedang besarnya untuk membunuh Suho dalam satu kali serangan saja. Meskipun Suho sangat tertekan, akan tetapi ia tetap saja berusaha untuk melawan mereka. Ia pun langsung membangkitkan pasukan bayangan untuk menghadang serangan pedang yang tertuju kepadanya. Di saat itu, para goblin langsung mengunci pergerakan orang itu sehingga serangannya yang ia tunjukkan kepada Suho telah terhenti seketika. Melihat pasukan goblin yang dibangkitkan oleh Suho, orang bertopeng itu sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau dia telah melawan seseorang yang memiliki sebuah kemampuan yang sangat familiar di matanya. Namun ketika orang itu sedang terpaku dengan rasa terkejutnya, Suho pun langsung menariknya dan melemparnya sehingga ia bisa melepaskan diri dari sergapan orang itu. Orang itu berkata, "Kakak, apakah kau menyadari dengan kekuatannya? Entah kenapa aku begitu familiar dengan kekuatan yang digunakan oleh bocah itu." Kekuatan yang ia gunakan sama seperti kekuatan sang Raja Bayangan yang pernah kita lihat di mana Raja Demon telah dikalahkan dan juga dihancurkan.
Kemudian yang termuda langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menghancurkan para goblin. Ia berkata, meskipun dia menggunakan kekuatan itu, namun kekuatannya jauh lebih lemah daripada sang Raja Bayangan. Di saat itu, semua pasukan goblin yang dikalahkan oleh orang itu telah kembali menjadi bayangan dan kembali menuju kepada tubuh Suho. Lalu mereka bertiga langsung berkumpul untuk melakukan serangan bersama-sama kepada Suho. Mereka berkata, selama bajingan ini bukanlah sang Raja Bayangan, maka kita tidak perlu takut untuk menghadapinya. Melihat ketiga demon itu, Suho bergumam, masing-masing dari mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Broky. Akan tetapi jika mereka bertarung bersama-sama, maka mereka akan sulit untuk dikalahkan. Bahkan jika aku terus saja membangkitkan para goblin, maka hal itu hanya akan membuang manaku secara cuma-cuma. Jadi apakah aku harus menggunakan metode itu? Kemudian Suho teringat ketika mereka baru saja mengalahkan Broky. Di saat itu Beru berkata, seperti yang kau perintahkan, aku akan memakan Broky untuk membaca ingatannya. Setelah itu aku akan menyimpan mayatnya yang tersisa. Akan tetapi pasukan bayangan akan melemah seiring waktu setelah kematiannya. Tetapi apakah ada alasan mengapa kau berencana untuk mengamankan mayatnya? Suho pun berkata, hanya saja setelah menyaksikan saat-saat terakhir sebelum kematiannya, hal itu membuatku menjadi berpikir. Jika pertarungan terakhirnya telah dipenuhi oleh rasa penyesalan yang dimanipulasi oleh Itarim, maka dengan menggunakan otoritas bayangan, mungkin saja aku bisa membantunya untuk bertarung seperti seorang kesatria yang sejati. Tetapi agar itu bisa terjadi, aku harus meminta izin kepada si Abuk apakah aku bisa menjadikan Broky sebagai pasukan bayangan ataukah tidak. Seakan tahu apa yang dimaksud oleh Suho, si Abuk langsung menganggukkan kepalanya yang menandakan kalau dia sangat setuju apabila Broky menjadi pasukannya. Kemudian Suho membuka dungeon bayangan untuk membangkitkan Broky menjadi pasukannya. Suho berkata, Broky, jika kau dipenuhi oleh penyesalan, maka aku akan memberikanmu kesempatan untuk bertarung sebagai seorang kesatria sejati. Broky, jika kau masih memiliki tekad itu di dalam api jiwamu, maka jawablah permintaanku sekarang juga. Seketika itu juga, tubuh Broky yang tergeletak kaku di dalam dungeon bayangan langsung memenuhi panggilan Suho karena sejatinya Broky ingin menjadi seorang kesatria untuk menembus kesalahannya setelah menyiksa keturunan sang Raja Binatang Buas. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Broky telah bergabung bersama Suho untuk menjadi salah satu pasukan bayangan terkuatnya. Tubuhnya telah terselimuti oleh uap hitam yang begitu kuat sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa ketakutan. Setelah kebangkitannya, Broky langsung mengaum dengan sangat kuat sehingga raungannya telah mengguncang dungeon itu dengan niat yang sangat mematikan. Di saat itu, Broky hanyalah pasukan bayangan yang berada di level 1. Akan tetapi kekuatannya sangatlah luar biasa yang tidak akan bisa dipandang dengan sebelah mata. Melihat kehadiran Broky, orang itu sangatlah terkejut. Ia berkata, bukankah kalau makhluk bayangan itu adalah Broky? Apakah mungkin kalau bajingan ini yang telah membunuhnya dan menjadikannya sebagai pasukannya? Ia sangat kenal dengan Broky karena Broky adalah sang pemimpin dari Guild Hyena yang mengendalikan mereka dari belakang layar. Broky adalah mitra mereka dalam mengirimkan sejumlah manusia untuk menjadi bahan bakar di dalam produksi serbuk bintang. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, saat ini kita memiliki jumlah pasukan yang sama dengan mereka karena aku, si Abuk dan juga Broky akan sanggup melawan mereka semua. Mendengar itu, di sampingnya Beru berkata, wahai raja kecil, apakah kau lupa kalau aku selalu berada di sampingmu saat kau bertarung melawan mereka? Namun kenapa kau tidak menghitungku di dalam pertarungan ini? Akan tetapi Suho sama sekali tidak menghiraukan perkataan Beru karena di saat itu Suho langsung memulai pertarungan itu dengan melawan mereka semua. Suho mengatakan kalau ia akan menguji kemampuan ketiga musuhnya yang telah diperkuat dengan serbuk bintang yang sebelumnya telah mereka makan. Pada sisi yang lain, di antara pertarungan Suho melawan mereka, terlihat lubang dimensi yang menghubungkan dunia manusia dan juga dunia demon telah tercipta di dalam gerbang merah yang sangat menyeramkan. Tidak lama kemudian, setelah amukan gerbang dimensi, terlihat seorang demon yang tidak dikenal telah keluar dari dalam dimensi itu. Rambutnya berwarna ungu dan juga kedua tangan dan kakinya sangatlah ramping yang menandakan kalau demon itu adalah seorang wanita.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.